Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya dari SMK 6 jurusan RPL kelas 11 RPL 2. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kerja dari proyek aplikasi yang telah saya buat, yaitu web perpustakaan. Pertama, sebelum kita menjalankan aplikasinya, saya menggunakan teknologi yaitu framework Laravel untuk aplikasinya dan untuk databasenya MySQL. Sebelum kita menjalankan aplikasinya, kita akan menjalankan servernya terlebih dahulu dan juga server databasenya. Lalu kita jalankan server di terminal. Agak lama ya. Nah, di sini servernya sudah berjalan ya. Sekarang kita tinggal klik ini, kontrol klik kiri untuk melihat websitenya. Ketika kita membuka websitenya, maka kita akan otomatis diarahkan ke URL login untuk login terlebih dahulu. Nah, jika kita tidak punya akun, maka kita akan membuat akun terlebih dahulu. Kita daftar. Setelah kita daftar, maka kita akan terdirect atau halamannya akan berpindah ke login halaman yang tadi. Nah, berhasil. Oke. Berhasil, pendaftaran akun berhasil, maka kita tinggal memasukkan akun kita yang kita daftarkan tadi. Nah, ketika kita habis membuat akun, maka otomatis level akun kita itu siswa, maka kita akan diarahkan ke dashboard untuk siswa. Nah, di sini sudah terdeteksi siapa yang sudah login. Selamat datang Lukman. Nah, ini belum ada profilnya. Ini dashboard ya, dashboard saya. Nah, di siswa ada apa aja? Di siswa ada dashboard, halaman dashboard, buku, peminjaman, pengaturan, dan logout. Nah, di halaman buku ini kita dapat melihat buku apa saja sih yang sudah ada dalam aplikasi ini. Nah, ada dalam aplikasi ini ya sekitar buku ini. Kita juga dapat meminjam buku-buku ini lebih dari satu dengan mencentang checkbox yang ada di sini. Misal saya mau meminjam 3. Ini untuk melihat detail bukunya, siapa penulis, kategorinya, penerbit, nama rak, lokasi rak, nomor ISBN, dan tahun terbit. Nah, jika kita mau minjam 3 ini, kita centang 3, lalu kita klik pinjam. Nah,
kita otomatis dipindahkan ke halaman peminjaman buku berhasil dipinjam. Nah, buku berhasil dipinjam, maka di database yang kita buat di MySQL, sambil menunggu saya akan menjelaskan di pengaturan. Di pengaturan ini, halaman pengaturan, kita dapat mengupdate foto profil kita, mengubah atau mengedit info-info dari akun kita. Misal nama lengkap Lukman Hakim kita ubah, dan foto profil kita update dengan foto ini saja ya, ini saja guys. Nah, ini kita update profil. Nah, foto profil sudah terupdate. Ini tadi belum diupdate ya, Lukman Hakim. Ini kita update juga, akan terupdate. Nah, terupdate nih juga sudah ada di sini. Ya, ini untuk halaman untuk mengubah atau mengupdate user info seperti nama lengkap, alamat, username, email, nomor telepon, dan password dan profil dari akun tersebut. Nah, sudah lama. Nah, di sini terdapat banyak ya database saya. Database saya yang kita gunakan yaitu yang ini, web perpustakaan Lukman Hakim. Nah, di sini kita tadi sudah membuat user. Kita lihat apakah ada user Lukman Hakim, karena kita sudah update menjadi Lukman Hakim tadi. Ini tadi yang kita buat akunnya, Lukman Hakim, Jalan Tahu, Lukman, username-nya Lukman, dan nomor telepon dan password kan seperti ini karena kita memakai password hash ya, agar lebih safety. Nah, ini levelnya anggota, user profil tadi yang kita update. Nah, yang peminjaman tadi, mana peminjaman, sebentar kita buka database peminjaman. Nah, kita tadi pinjam sekarang tanggal 28. Nah, ini kita pinjam tadi, pinjaman ID-nya, pinjaman user ID, dan tanggal pinjamnya. Nah, ini belum ada pinjaman status 0 yang berarti kan false, jadi bukunya masih dipinjam, belum dikembalikan, belum ada denda, dan belum ada catatan untuk peminjamannya. Nah, di sini ya sudah itu aja untuk halaman siswa. Sekarang kita log out, akan terredirect ke halaman login kembali. Nah, misal kita sudah log out, kita mau akses halaman siswa tadi, dashboard siswa, maka kita tidak bisa login maka kita tidak bisa mengakses halaman tersebut karena telah tertutup dari middleware yang melindungi web perpustakaan ini. Nah, kita akan kembali ke redirect ke halaman login. Nah, misal jika kita ingin menjadi admin, kita ubah terlebih dahulu. Tidak usah kita ubah, sebenarnya bisa kita ubah di sini user levelnya menjadi admin, tapi kita pakai user level ini, akun ini Fajarwati dengan user level admin, kita masukkan.
123. Oke, kita login, maka kita akan otomatis ke redirect ke URL halaman dashboard admin. Nah, kita sudah di dashboard admin. Ini halamannya dashboard_admin. Misal kita logout, misalnya kita logout lagi. Nah, kita logout, kita coba akses lagi URL-nya dashboard admin, maka tidak bisa. Kita akan ke redirect ulang ke halaman login. Nah, kan tidak bisa. Kita login kembali, Fajar 123. Kita login. Nah, di sini middleware-nya buka karena kita sudah login. Jadi kita bisa mengakses halaman ini dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini sama saja ya. Ini sudah mendeteksi juga siapa akun yang telah login di sini. Kita di halaman admin ini banyak halaman ya, ada halaman buku, kategori buku, rak, penulis, penerbit, peminjaman, dan pengaturan seperti tadi. Nah, di sini sudah ada karena saya sudah masukkan sebelumnya untuk foto profilnya. Nah, di halaman buku ini, terdapat halaman untuk melihat buku apa saja sih yang sudah dibuat. Nah, ini saya sudah membuat banyak buku ya. Jadi misal kita ingin membuat buku lagi, tinggal tambah buku. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ini judul bukunya, pistol, penulis buku, terserah. Ini penulis bukunya mengambil dari yang kita buat di halaman penulis buku, penerbit, kategorinya juga kita ambil dari sini, kategori buku shonen. Ini juga kita ambil dari rak buku, kita relasikan. Nah, ini tidak, ini buat sendiri, ngarang saja ya. Terus lalu kita tinggal milih gambar buku. Misal kita pakai gambar ini aja, gambar ini kita upload. Nah, di sini harus validasi ya, isinya harus diisi semua. Nah, ini sudah ada pistol, partai sudah ada. Nah, ini kita bisa lihat detail dengan modal. Pas kita, nah ini detail buku yang kita buat tadi, gambarnya, lalu dan detail-detailnya di sini. Nah, misal kita tadi tambah tapi tidak mengisi, maka tidak bisa, karena nah di sini sudah ada required untuk mengisi, yang diharuskan kita mengisi inputan di sini. Jika tidak diisi maka tidak bisa ditambahkan. Jadi kita kembali saja. Nah, di halaman buku ini banyak ya, tadi ada modal. Nah, ini bisa dihapus juga, bisa diupdate. Misalnya pistol, kita ganti judulnya. Sebentar, pistol kita ganti judulnya pistol Liro. Oke, tadi tinggal update lagi seperti biasa. Nah, di sini namanya sudah berganti ya menjadi pistolero. Nah, pistolero ini, maka di halaman siswa itu juga sudah terupdate buku pistolero ya. Kita lihat Lukman 123. Nah, di sini kita lihat buku tadi ini sudah ada juga karena tadi kita sudah update ya gambar profilnya. Nah, seharusnya di sini sudah ada. Nah, ini buku tadi yang kita update yang bernama Pistolero. Buku ini sudah bisa dipinjam ya, dan ini sudah ada detailnya juga, detail buku. Oke, kita logout lagi. Kita login kembali dengan user admin.
masuk lagi untuk ke halaman kategori buku. Oh belum, sebentar, kita hapus, kita coba hapus dari buku yang kita buat tadi. Pistol Hero kita hapus. Oke ya, ini sudah saya munculkan notif juga jika mau menghapus buku tersebut menggunakan message atau pesan ya. Nah buku sudah terhapus, jadi tidak ada di sini. Saya juga menambahkan pagination atau halaman agar tidak terlalu dalam satu halaman tidak terlalu menampilkan banyak data. Saya batasi hanya sekitar 6 saja. Sudah banyak di halaman. Lalu di sini juga ada halaman untuk kategori buku, kita create. Ya intinya sama saja sih fungsinya. Untuk create kategori ini kan fiksi, shonen, thriller yang tadi juga ada di halaman buku yang kita masukkan. Jika kita nambah buku maka jika kita menambah buku maka kategori buku ini mengambil dari yang di sini tadi. Nah ambil bukan ini rak, maaf, kita mengambil dari kategori. Nah ini tadi rak juga fungsinya sama. Nah ini fungsinya sama ya, bisa update, hapus, penerbit, penulis. Nah ini juga sama. Ini saya menggunakan data dummy atau fake data ya, biar saya bisa membuat langsung banyak data seperti ini. Nah ini fungsinya juga sama, hanya untuk menambah data penerbit, mengupdate dan menghapus penerbit. Misal ini kita hapus tuh. Nah data penerbit berhasil dihapus ya. Lalu di halaman pinjaman, nah di halaman pinjaman untuk admin kita bisa melihat siapa saja sih yang pinjam tadi. Nah ini Lukman Hakim, ada 2 Lukman Hakim, yang ini pakai Q, ini pakai K ya. Nah di sini kita juga bisa menambah pinjaman dengan kita bisa pilih pengguna siapa saja sih yang udah daftar. Nah ini penggunanya ini yang tadi ya, pengguna yang udah, nah ini pengguna salah, pengguna ini ngambilnya pilih pengguna. Nah ini pengguna mengambil dari database ya. Kita dapat pinjam di sini juga bisa milih buku apa yang dipinjam, tanggal kembalinya berapa diperkirakan ya. Oke. Nah di pinjaman ini saya juga sudah menyediakan fitur search menurut nama pengguna, judul buku ya. Misal, nah di sini kan nama pengguna yang sudah pinjam ada 2 nih, Lukman Hakim sama Lukman Hakim. Jadi di sini misal saya mencari Lukman Hakim, maka yang muncul yang Lukman Hakim saja. Nah cuma 4 Lukman Hakim saja yang muncul. Misal kita cari Lukman Hakim, nah muncul cuma 1 ya. Nah misal gini, Attack on Titan, misal judul bukunya Attack on Titan. Nah di sini yang minjem Attack on Titan ada Lukman Hakim, Attack on Titan ya. Jadi seperti itu fitur untuk pencarian di halaman peminjaman admin. Nah di pinjaman admin ini misal yang kita Lukman Hakim tadi pinjam, misal kita mau update status pinjamannya di sini ya, untuk admin bisa mengupdate. Nah tanggal kembalinya ini otomatis 7 hari kemudian ya, ketika kita buat pinjaman tadi. Nah di sini kita dapat menambahkan denda misal 120.000 karena bukunya sobek.
20 lembar ya. 100 pengembalian selesai. Kita coba update. Nah, sudah diupdate ya, selesai. Kita lihat. Nah, Lukman Hakim yang kita update tadi, maka peminjamannya selesai. Ya, peminjaman selesai. Kita bisa lihat di user Lukman Hakim tadi, user siswa. Kita logout, kita masuk ke user siswa Lukman 223. Nah, kita masuk ke halaman siswa lagi. Kita lihat apakah peminjaman sudah selesai di sini. Nah, di siswa sudah bisa ya, peminjamannya selesai status, dan kita lihat detailnya. Nah, di sini ada 3 buku yang tadi dipinjam. Status selesai, bukunya sobek. Ya, ini saja ya, cukup. Nah, ini sudah masuk semua, denda, catatan. Ini semua masuk di database ya, database buku. Nah, ini buku yang kita buat, banyaknya itu masuk ke database. Jadi MySQL ini untuk menampung data-data yang kita bikin yang kita tambah atau bikin, create, read, update, delete, read ya, create, masuk semua ke dalam database. Database ini tempat untuk menyimpan itu ya, menyimpan data-data kita. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya tampilkan dari project saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.